Nggak semua orang yang akhirnya bisa mencapai pendidikan yang paling tinggi pun, katakanlah S3 ya dalam konteks ini, dan bisa mendapatkan beasiswa ke kampus luar negeri, itu tidak semuanya itu mereka tuh anak-anak yang dari dulunya itu pintar atau berprestasi gitu ya. Jalan aku tidak seperti itu. Hai, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku mau memperkenalkan suatu program baru di channel aku yang judulnya adalah Story. Story ini secara singkatnya adalah kependekan dari S dan Story. S-nya ini represent my name, yaitu Sofia. Dan ya sisanya Story. Jadi sebenarnya itu Sofia Story, cuman aku singkat aja biar gampang disebut jadi Story. Sebenarnya program ini adalah program storytelling aku untuk menceritakan perjalanan akademisku yang panjang dari SD sampai akhirnya sekarang S3. Dan aku ingin menceritakan bahwa sebenarnya nggak semua orang yang akhirnya bisa mencapai pendidikan yang paling tinggi pun, katakanlah S3 ya dalam konteks ini, dan bisa mendapatkan beasiswa ke kampus luar negeri, itu tidak semuanya itu mereka tuh anak-anak yang dari dulunya itu pintar atau berprestasi gitu ya. Jalan aku tidak seperti itu. Bahkan pada waktu aku SMA, aku itu punya rapot yang lumayan kebakaran, guys. Kebakaran tuh artinya aku pernah di kelas 2 SMA itu semua nilai sainsku itu merah. Merah itu aku nggak tahu ya kalau zaman sekarang masih ada nggak sih nilai merah. Tapi dulu di era aku itu, kalau nilainya itu kurang dari 6 di rapot, maka warnanya merah, ditulis pakai tinta merah. Mungkin kalau sekarang udah nggak ada ya kayak gitu ya. Nah, kemudian waktu S1 pun aku ngerasa aku tuh salah jurusan. Jadi, meskipun memang track record akademisku dari S1, S2, S3 itu sangat linear, aku S1 itu arsitektur, S2 juga arsitektur, perancangan arsitektur, dan S3 ini BE. BE itu adalah Built Environment, yang mana di kampus aku BE itu menaungi salah satunya arsitektur, interior, landscape, dan segala macamnya. Jadi itu sangat linear, padahal aku merasa salah jurusan. Nah, di story ini aku mau unpack semua cerita-cerita itu, gimana aku bisa sampai ke keputusan untuk melanjutkan S3 meskipun aku salah jurusan. Di episode yang pertama, aku mulai dulu dari kenapa nih aku pilih arsitektur. Oke, jadi back when I was in high school, aku tuh nggak punya cita-cita yang sebenarnya ke arah akademis, guys. Karena minat aku itu ke seni. Yang pertama, aku suka nyanyi. Dan pada waktu itu, ya memang yang aku pedulikan itu hanya soal musik. Selain musik, yang aku pedulikan lagi itu adalah seni di bidang grafis. Ya, aku suka gambar. Aku sangat suka nyanyi, aku sangat suka dengerin radio. Dulu itu zaman tahun 2000-an awal ya. Aku SMA tuh di tahun-tahun 99, 2000, 2001, 2002. Itu tuh lagi hits-hitsnya radio kayak Prambors atau dulu kalau nggak salah ada yang namanya MTV On Sky. Jadi tuh yang aku pedulikan hanya itu gitu. Begitupun juga dulu majalah-majalah banyak membahas soal musik. Aku sama sekali nggak peduli guys sama pelajaran. Ya kepedulianku sama pelajaran itu ya sebatas yang penting aku bisa naik kelas dan yang penting aku sudah disekolahin sama orang tua, ya udah jadi aku harus bertanggung jawab. Tapi to be honest, aku tidak punya minat sama sekali ke bidang akademis. Dan selain itu, minat aku yang lain adalah menggambar. Sampai akhirnya ketika ada PR, pelajaran bahasa Indonesia itu untuk mengajukan cita-cita. Nah, disinilah awal ceritanya kenapa aku bisa salah jurusan sampai sekarang. Ya, jadi pada waktu SMA itu, kita tuh dikasih tugas, kalian harus mempresentasikan apa cita-cita kalian. Itu kalau nggak salah kelas 2 SMA ya. Di situ aku bener-bener bingung gitu nih, aku nih sebenarnya mau jadi apa gitu loh, karena meskipun aku tahu ya, I know by heart, aku tuh sukanya nyanyi dan pengen banget bisa jadi penyanyi gitu pada waktu itu ya. Tapi aku tahu karena aku bukan di lingkungan orang-orang entertainment gitu, jadi aku tidak punya akses untuk apa ya, even sekedar tahu jalannya kalau emang aku minatnya di nyanyi tuh aku harus kemana tuh aku nggak tahu.
Dan orang tua yang punya anak seusiaku pada waktu itu ya, menganggap bahwa pekerjaan sebagai entertainer itu bukan pekerjaan yang prospektif gitu kan. Jadi ya aku tahu aku tidak akan mendapatkan dukungan kalau aku mau mau meraih cita-cita tersebut gitu. So, I have to be more realistic kan. Terus aku berpikir tiap hari apa kira-kira aku nih mau jadi apa gitu kan sebenarnya. Sampai suatu ketika aku nonton TV ada acara dokumenter dan itu lagi membahas Masjid Hagia Sophia di Turki. Nah, di situ hostnya itu cerita banyak lah ya tentang masjid itu yang tadinya dari gereja, dan hostnya itu juga banyak membahas dari segi arsitekturalnya, tentang kubahnya, tentang hitungan matematisnya, tentang akustik building yang pada waktu itu aku sangat fascinated by the fact bahwa seseorang tuh bisa ya membuat suatu karya bangunan kayak gini gitu. Ya udah, gara-gara itu aja, dan karena besok itu sudah deadline-nya untuk presentasi di kelas, ya udah aku pilih oke deh arsitek aja ya gara-gara nonton film dokumenter itu gitu kan. Dan ya udah besoknya aku maju ke depan kelas ngasih tahu bahwa cita-cita aku itu arsitek, padahal sebenarnya dalam hati enggak gitu ya, cuman buat selamat aja di tugas itu kan. Dan ditanya alasannya kenapa, ya aku bilang karena aku sangat terpesona sama keindahan bangunan Hagia Sophia itu. Nah, itu awal mulanya. Alasan kedua itu lebih shallow lagi. Shallow itu dangkal ya guys ya. Jadi kan ketika kelas 3, aku kebetulan masuk IPA. Yang sebenarnya aku juga tidak minat ya, karena sekali lagi orang tua pada zaman itu kan menganggap bahwa jurusan yang IPA gitu lebih prospektif. Jadi ya udah aku nurut aja. Oke, sampai ketemu masa kita harus dulu namanya SPMB. Sekarang namanya apa ya? SBMPTN ya. SPMB pada waktu itu tuh kan ada 3. Yang pertama itu kelompok IPA, yang kedua kelompok IPS, dan yang ketiga itu kelompok IPC. Nah, pada waktu itu memang kondisi keuangan keluarga aku tuh nggak yang bagus-bagus banget guys ya. Jadinya untuk tes SPMB itu ya pilihanku adalah memilih IPA. Karena kalau IPC kan harganya beda tuh, harganya lebih mahal. Dan aku nggak mungkin milih IPS karena ya aku anak IPA. Kalau aku nggak banyak belajar IPS selama kelas 3 gitu. Jadi chance aku kecil. Oke, jadi aku milih IPA, tapi aku bener-bener sort gitu ya, jurusan-jurusan yang kira-kira aku bisa pilih dari jurusan IPA-ku gitu kan. Tapi aku mau milih jurusan yang tidak terlalu IPA. Dan jawabannya adalah, pada waktu itu adalah arsitektur. That's shallow. Jadi ya gitu, aku pikir ya, aku bakalan enjoy gitu. Tapi ternyata ketika aku beneran masuk, aku bener-bener tidak enjoy. Di tahun awal itu aku mau keluar dan harus menerima kenyataan bahwa kalau misalnya aku keluar dari jurusan arsitektur, ya artinya aku harus mengulang 1 tahun lagi ke jurusan yang lain dan spend enough money lagi untuk 1 tahun gitu kan. Dan orang tuaku menolak itu gitu loh. Nah, gimana ceritanya sampai akhirnya aku bertahan di jurusan arsitektur sampai S3, kita lanjut di episode yang kedua ya guys. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye.